Pemirsa, Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Warga panik berhamburan keluar rumah dan meninggalkan permukiman mereka untuk menuju ke tempat aman. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi, erupsi Gunung Semeru ini mulai terjadi sejak siang tadi dan sempat memang tadi ada suara dentuman yang didengar langsung oleh warga sekitar. Bahkan reporter kami Wawan Sugiarto sempat juga menyatakan gelap gulita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat karena hujan abu yang begitu pekat. Wawan Sugiarto sudah tersambung kembali bersama kami, Wawan. Ya, Andro. Bagaimana, Wawan, pantauan terbaru dari Anda? Ya. Jadi untuk visual yang dilihat ini adalah masyarakat yang bingung untuk mengungsi. Ini rata-rata masyarakat yang bermukim di tepi sungai besar atau sungai Leprak di dusun Kamar Kajang maupun Bondeli, yang saat ini sedang berusaha mengungsi. Untuk mereka yang tidak memiliki kendaraan, berkumpul di Balai Desa Sumberwulu yang merupakan titik kumpul bagi para pengungsi. Nanti menunggu kendaraan angkut, mereka akan disebar ke beberapa lokasi aman di beberapa sekolah dasar seperti SD Sumberwulu 1, bangunan masjid maupun kerabat-kerabat di tetangga desa. Begitu, Andrew. Wawan, apakah sudah ada imbauan dari pos pengamatan Gunung Api Semeru karena kondisinya masih fluktuatif hingga kini? Ya, untuk rekomendasi dari pos vulkanologi, pos pengamatan gunung api, memang sejak lama, sejak erupsi tahun 2029, tahun yang lalu, untuk jarak aman awalnya 4 kilo sudah ditingkatkan menjadi 5 kilo, di radius 5 kilo dari Bukaan Kawah, sisi tenggara maupun selatan, yakni di Besuk Cirakoban. Artinya masyarakat dilarang beraktivitas pada radius tersebut. Ando. Wawan, apakah juga sudah menerima informasi di dekat puncak gunung, apakah masih terlihat kepulan asap yang bersumber dari kawah bertekanan sedang ini, Wawan? Ini di depan kita, depan saya ini adalah posisi Gunung Semeru. Ini karena tertutup mendung, tertutup kabut, serta ini kayaknya masih ada abu berterbangan di atas. Saat ini untuk Gunung Semeru tidak terlihat. Dan arah angin tadi memang mendominasi ke sisi timur maupun timur laut. Begitu, Andrew. Kalau kita amati bersama ini awan yang tadi sangat pekat sudah mulai terurai ya, Wawan ya? Ya. Untuk awan yang pekat tadi sudah mulai terurai dan hujan sudah mulai agak reda, tapi masih fluktuatif. Sebentar hujan, sebentar reda. Seperti itu, Andrew. Baik, ini kondisi Wawan yang berada di jarak sekitar 15 km. Ini bisa dijelaskan, Wawan, ini lokasinya di sekitar desa apa, Wawan? Ya, ini adalah titik kumpul di Balai Desa Sumberwulu. Ini untuk para pengungsi. Ini rata-rata adalah mereka yang berasal dari dusun Kamar Kajang dan dusun Kampung Lempeng Desa Sumberwulu yang merupakan pemukiman terdekat dari aliran sungai yang menjadi lokasi luncuran awan panas tadi. Itu, Andrew. Wawan, kami juga ingin tahu apakah memang dengan radius 1 km hingga 5 km di Gunung Semeru ini banyak permukiman warga di sana? Dari lokasi Semeru, pengungsian terdekat adalah 11 km. Jadi dari puncak Semeru, pemukiman warga terdekat yakni dusun Sumbersari di desa Supiturang maupun dusun Kampung Reteng di desa Oro-Orombo serta dusun Curah Koboan desa Supiturang dan dusun Sajar Kuning desa Sumberwulu kecamatan Candipuro. Jadi untuk masyarakat yang bermukim dari puncak Semeru berjarak 11 km, jadi itu cukup aman dari radius yang direkomendasikan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Andrew. Kalau untuk aliran kawah aktif Semeru ini, apakah jalur luncurannya berada di lereng selatan, tenggara, atau bagaimana, Wawan, yang kami yakin sangat mengerti kondisi geografis di sana? Ya, untuk Bukaan Kawah yang menjadi luncuran awan panas selama ini maupun guguran lava pijar adalah ke sisi
tenggara dan selatan, yakni mengarah ke Sungai Curakoboan dan Sungai Betukan yang mengarah ke wilayah Pronojiwo. Kalau untuk Sungai Curakoboan itu hilirnya sampai ke pantai selatan, juga termasuk yang Betukan, hilirnya ke pantai selatan di wilayah Tempur Sari. Gitu, bro. Baik, Wawan, ditahan sejenak. Saat ini pemirsa kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq. Assalamualaikum, selamat sore Pak Thoriqul Haq. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Thoriqul Haq. Kami ingin tahu perkembangan terbaru Pak mengenai erupsi Gunung Semeru dari Pak Bupati seperti apa? Ya, betul, terjadi ada erupsi Gunung Semeru, dan Gunung Semeru ini posisinya di Kabupaten Lumajang. Sekarang sedang berlangsung hujan beserta dengan awan ya di dua kecamatan yang sangat gelap beberapa saat yang lalu, itu di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Namun beberapa kecamatan yang lain yang terdampak, misalnya Senduro, Tempur Sari, Pasru Jambe, juga terdampak dan sekarang sedang proses berlangsung antara hujan dengan awan. Tadi sekitar jam 4 hingga 4.30, sebagaimana di banyak video, betul, terjadinya erupsi ini hingga menjadikan dua kecamatan gelap gulita. Dan tentu saya masih belum bisa memberikan laporan detailnya terkait dengan desa berapa, kecamatan berapa yang terdampak secara detail. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kejadian erupsi ini betul-betul pada posisi yang kami tidak bisa menjangkau dari sisi waktu. Tadi malam sekitar jam 12 malam hingga jam 1.30 hingga jam 2 dini hari, intensitas lava pijar meningkat. Ada beberapa letusan. Tetapi pagi harinya memang kita melihat keadaannya kondisinya aman. Begitu sekitar jam 12.30 hujan hingga sore jam 15 hingga jam 15.30 terjadi turunnya awan yang sangat tebal dari Gunung Semeru, hingga sekarang kita masih melakukan prosesi evakuasi. Ada hal yang semakin darurat karena jembatan yang menghubungkan antara dua kecamatan, Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro, putus, jembatan perak. Dan ini jembatan untuk jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Tentu ini akan semakin menyulitkan nanti proses evakuasi. Saya sedang berkoordinasi dengan Ibu Gubernur, dengan BNPB, untuk memastikan bahwa kami memang harus dibantu, terutama akses yang kita tidak bisa menjangkau kecamatan yang karena jembatan itu putus. Kecamatan Pronojiwo yang terdampak dari putusnya jembatan itu. Pak Bupati, tapi laporan sementara bagaimana Pak kondisi warga yang berada di sekitar Gunung Semeru ini? Masyarakat sekitar lereng Semeru ini sering sudah kita berikan latihan kedaruratan. Jalur evakuasinya, siapa yang diprioritaskan untuk dievakuasi, lansia, kemudian anak-anak, kemudian ibu hamil, perempuan. Itu sudah pada pemahaman yang hampir menyeluruh di masyarakat. Tetapi bahwa kondisi sekarang ini lebih besar daripada erupsi tahun lalu yang terjadi di Gunung Semeru. Luasannya juga lebih luas hari ini, sore ini. Dan tentu ini kita belum bisa menghitung terkait dengan kerusakan. Walaupun beberapa informasi yang sampai kepada kami, ada orang yang ngirim voice dia terjebak dalam rumah yang rumahnya hancur, kemudian ada beberapa yang terkena bencana juga atau terdampak juga hancur misalnya. Ini yang kami lakukan pemetaan dulu. Saya belum bisa memastikan terkait dengan detailing keadaan yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Tapi sejauh ini Pak Bupati, untuk menjangkau situasi terbaru dari sana, karena memang erupsi Gunung Semeru ini masih fluktuatif, upaya dari pemerintah bagaimana Pak? Ya tentu saya sedang menyiapkan seluruh langkah kebencanaan. BPBD sedang
mengkonsolidasi seluruh peralatannya hari ini. Saya juga telepon Ibu Gubernur dan beberapa bupati terdekat atau yang bersebelahan dengan Kabupaten Lumajang untuk kami dibantu. Tentu kami butuh tenaga, butuh peralatan, butuh banyak keterlibatan masyarakat. Dapur umum juga kami sangat perlu dan beberapa kendaraan untuk yang bisa menjangkau ke titik-titik darurat juga kami perlu. Dan saya sampaikan ke masyarakat bahwa saya perlu untuk makanan cepat saji atau makanan yang siap makan pada sore dan malam hari di banyak tempat. Baik, Pak Thorikul, tadi Anda mengatakan ada jembatan yang menghubungkan 2 kecamatan putus. Apakah warga yang berada di Pronojiwo dan Candipuro ini masih terisolir seperti itu di desanya atau bagaimana, Pak? Iya, ini jembatan jalan nasional. Tidak hanya sekedar menghubungkan antara kecamatan Candipuro dengan Pronojiwo, tetapi juga menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Ini yang kami tentu tidak bisa menjangkau nanti Kecamatan Candipuro. Saya tadi sudah komunikasi dengan Bupati Malang untuk kami dibantu yang Kecamatan Candipuro karena aksesnya dari Malang. Sejauh ini Pak Bupati, mengenai dampak material erupsi ini apa saja? Kalau material pasti banyak ya. Sekali lagi saya belum bisa memastikan soal kerugian, termasuk juga berapa dampak orang yang terdampak akibat dari erupsi ini. Saya juga belum bisa memastikan soal korban. Mohon maaf sekali lagi, ini masih kami lakukan langkah-langkah kedaruratan dulu. Nanti saya akan sampaikan laporan berikutnya begitu kami sudah mendapatkan laporan detail dari pihak-pihak yang ada di lapangan sekarang. Imbauan Anda Pak Thorikul Haq kepada warga di Lumajang, bagaimana Pak? Saya ingin dibantu masyarakat Lumajang semuanya. Kami butuh makanan yang bisa membantu masyarakat yang tentu malam hari ini mereka tidak bisa masak, mereka tidak bisa menyiapkan makanan dan mereka tentu butuh makanan cepat. Di samping kami melakukan evakuasi. Masyarakat yang hari ini bisa membungkus nasi di rumah masing-masing, nanti kami siapkan tempat titik kumpulnya, segera akan kita antar kepada lokasi bencana. Dan saya berharap kelompok-kelompok masyarakat, komunitas yang bisa membantu langsung saja pada posisi nanti ketemu di posko yang ada di Kecamatan Candipuro yang sekarang sedang kita persiapkan. Saran Anda untuk warga yang masih bertahan Pak, tadi kami lihat dari layar kami ada sebagian yang masih tetap berada di lokasinya. Iya. Sekarang masih banyak orang yang bertahan di rumah masing-masing yang belum bergerak. Dan ada mobil yang di jalan yang juga tidak bisa bergerak, masih berjalan, masih di tengah jalan. Karena memang debunya sangat tebal dan campur hujan. Jalan sekarang sudah tidak nampak aspalnya, sudah ditutupi oleh lumpur yang campuran antara awan dengan hujan yang sore ini sedang terjadi. Baik, Pak Thorikul Haq, hasil sementara Pak, koordinasi dengan pos pantau gunung, kemudian PVMBG dan juga pemerintah provinsi bagaimana? Ya, saya sedang terus intens ini dengan Ibu Gubernur. Kemudian saya masih belum mendapatkan detailing terkait dengan berapa skala Richternya dari pos pantau. Saya masih fokus dulu hari ini untuk memastikan evakuasi aman. Evakuasi segera dilakukan, prioritas yang ditolong juga segera dilakukan. Langkah-langkah untuk penanganan yang terdampak juga segera dilakukan. Nanti akan saya sampaikan laporan berikutnya ketika saya sudah mendapatkan detailing terkait dengan laporan itu. Baik, terima kasih Bupati Lumajang, Pak Thorikul Haq. Kami akan hubungi Anda lagi tadi untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari erupsi Gunung Semeru ini. Pemirsa, semburan awan panas Semeru membuat warga di beberapa kecamatan di Lumajang, Jawa Timur sempat panik seperti itu, mereka berlarian untuk menjauh. Kami akan terus memperbarui bagaimana perkembangan terbaru mengenai erupsi Gunung Semeru yang terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi bersama rekan saya, Ken Ane. Tetaplah bersama kami.